Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ariditya Hanti dalam pembelajaran administrasi pajak. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai NPWP dan juga fungsi dan manfaatnya serta kewajiban untuk mendaftarkan NPWP. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan membahas mengenai membuat surat permohonan NPWP. Oke, sebelum ke pembelajaran, mari kita membaca doa dulu dengan mengucap basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membuat surat permohonan NPWP. Jadi sebelum kita mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, tentu saja ada prosedur yang harus dijalani. Salah satunya adalah formulir atau surat permohonan NPWP. Nah, di sini perlu diketahui bahwa format NPWP terdiri dari 15 digit. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Nah, di sini ada salah satu contoh format NPWP atau kartu NPWP, kartu nomor pokok wajib pajak, di mana tampilan depannya itu terdiri dari NPWP atau nomor pokok wajib pajak, nama, NIK, alamat, dan KPP. KPP itu kantor pelayanan pajak. Nah, halaman belakangnya itu terdiri dari pengumuman, ya. Itu adalah contoh tampilan kartu NPWP. Nah, format NPWP nomornya itu tadi sudah disebutkan terdiri dari 15 digit. Yang pertama, dua nomor pertama itu bisa dilihat ya di gambar, disebutnya kode kelompok wajib pajak. Yang selanjutnya 6 digit selanjutnya disebut nomor pokok. Ya, ini yang disebut nomor pokok 6 digit setelah kode kelompok wajib pajak. WP itu wajib pajak. Lalu selanjutnya kode pengecekan, kode PP, dan kantor cabang pusat. Oke, di sini Ibu jelaskan kode kelompok wajib pajak yaitu identitas wajib pajak. Jadi klasifikasi yang membedakan status wajib pajak, apakah itu badan atau orang pribadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk nomor 00 yaitu diperuntukkan untuk wajib pajak bendahara, instansi atau bendahara pemerintahan. Dan di sini ada juga nomor 01, 02, 03, 11, 12, dan 13 untuk wajib pajak badan, ya, atau perusahaan seperti itu. 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10 untuk wajib pajak orang pribadi. Itu ya untuk dua nomor pertama, diperuntukannya sebagai membedakan status wajib pajak. Selanjutnya, yang dinamakan nomor pokok adalah nomor registrasi yang diberikan kantor pusat Dirjen Pajak kepada KPP. Nah, selanjutnya kode pengecekan diberikan KPP atau kantor pelayanan pajak sebagai alat pengamanan agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP. Selanjutnya kode PP adalah kode kantor pelayanan pajak. PP itu pelayanan pajak ya, tempat wajib pajak terdaftar. Jadi setiap kantor pelayanan itu punya kodenya masing-masing. Yang di Kuningan berbeda dengan yang di Cirebon. Status wajib pajak dengan ketentuan wajib pajak tunggal atau wajib pajak pusat dengan kode 00, wajib pajak cabang dengan kode 01, 02, 03, dan seterusnya. Nah, di sini ada tempat pendaftaran NPWP. Mana sih kita harus daftar atau membuat NPWP? Yang pertama, kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Misalnya,
Ibu bekerja di sekolah di Kuningan. Jadi Ibu kalau mau membuat NPWP itu kepada KPP yang berada di dekat tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Nah, Ibu kan tinggal di Kuningan, jadi bikin NPWP-nya itu di KPP Kuningan, seperti itu. Selanjutnya, WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau bekerja bebas, dan WP badan sebagai PKP. PKP itu pengusaha kena pajak, dan usaha kecil melaporkan usahanya ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha. Jadi kalau misalkan punya perusahaan di suatu tempat di luar kota atau di mana, itu melaporkan usahanya ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha. Selanjutnya, dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat usaha, WP berada dalam 2 atau lebih wilayah kantor pelayanan pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar. Jadi kalau misalkan perusahaannya banyak cabangnya, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usahanya di beberapa tempat, jadi untuk menentukan KPP mana kita harus daftar itu ditentukan oleh Dirjen Pajak. Nah, selanjutnya di sini sekilas aja ya pendaftaran NPWP elektronik. Jadi selain kita bisa datang langsung ke KPP untuk mendaftar NPWP, kita juga bisa daftar melalui online. Dilakukan secara online di situs Dirjen Pajak, yaitu www.pajak.go.id. Nah, tampilannya seperti ini kalau kalian sudah masuk ke situsnya. Selanjutnya kalau misalkan kita pilih badan atau orang pribadi, ya kita klik di sini menunya, Ibu klik badan. Nah, selanjutnya di sini ada daftar. Di bawahnya ada saluran pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Kita tinggal klik yang ini, saluran pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Boleh dicoba ya, dilihat aja. Selanjutnya saluran pendaftaran NPWP. Di bawahnya ada secara elektronik melalui aplikasi e-registration. Nah, di sini ada linknya, kita klik langsung link e-registration e-reg.pajak.go.id. Nah, selanjutnya ada di sini. Kita kan baru ya, jadi harus bikin akunnya dulu menggunakan email. Dan ada di sini ada passwordnya. Selanjutnya nanti ada verifikasi melalui email yang dimasukkan di sini. Ada verifikasinya. Dan setelah kita bikin akun, baru kita mengisi formulir pendaftaran NPWP. Seperti itu. Nah, jadi setelah tadi dibuat akun, selanjutnya isi data dalam formulir sesuai dengan KTP. Harus valid ya. Selanjutnya akan memperoleh surat keterangan terdaftar atau SKT sementara yang berlaku selama 30 hari. Nanti Ibu lampirkan ya formulirnya seperti apa, SKT-nya juga seperti apa, nanti Ibu lampirkan. Selanjutnya cetak SKT beserta formulir registrasi wajib pajak orang pribadi sebagai bukti sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Tanda tangan formulir registrasi, kemudian kirim langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke KPP. Nah, setelah online tetap ya harus datang ke KPP-nya langsung untuk mengambil atau menerima NPWP dan SKT yang asli. Itu adalah tata cara pendaftaran NPWP. Mudah ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan sudah mempunyai pekerjaan dan mendapat penghasilan atau mempunyai perusahaan sendiri, kalian harus mendaftar NPWP nomor pokok wajib pajak jika memang penghasilannya sudah memenuhi ketentuan untuk membayar. Oke, terima kasih. Itu mengenai pendaftaran NPWP. Nanti Ibu sertakan beberapa file, salah satunya formulir dan tadi surat keterangan terdaftar.
nanti Ibu lampirkan, dan setelah ini kita akan latihan bagaimana cara membuat formulir atau mengisi formulir permohonan MPWP. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan bosan ya belajar, tetap semangat, kerjakan semua tugas dengan baik. Tetap semangat dalam masa pandemi ini, jaga kesehatan. Ibu tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.